What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film yang berjudul tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan seorang ibu yang menangis bersama keempat anaknya. Sang ibu memilih untuk berpisah dengan Albert suaminya karena tak kuat dengan perilakunya yang sering bertindak buruk padanya. Ia sudah bertahan, namun akhirnya ia memutuskan untuk pergi bersama kedua putranya yang masih kecil. Sementara Albert memilih untuk tetap merawat dua putra tertuanya. Suatu hari Albert pulang ke rumah setelah bekerja seharian. Ia berharap ada makanan yang sudah siap, namun yang ia temukan hanyalah nasi gosong di atas piring. Ia melampiaskan kekesalannya itu kepada Bong putranya. Bong yang masih duduk di bangku SMP hanya menunduk sambil mengakui bahwa ia memang belum pandai memasak. Untungnya setelah Bong mengatakan hal itu, sang ayah seketika tersadar. Ia langsung meminta maaf kepada Bong dan berjanji akan mencarikan seorang ibu yang bisa membantu mereka. Setahun berlalu, Bong tampak sedang bermain bersama adik dan teman-temannya. Terlihat Bong memiliki sifat yang lebih dewasa dibanding teman-temannya. Dan kedewasaannya itu muncul karena keadaan di rumah yang banyak mengurus hal di rumah. Tak lama setelah itu Albert datang bersama seorang wanita. Dengan wajah sumringah, Albert memperkenalkan Michaela bahwa ia merupakan ibu sambung mereka. Albert memberitahu Bong dan adiknya bahwa mulai sekarang mereka tak perlu lagi merasa kesulitan mengurus rumah karena ada Michaela yang akan membantu mereka. Beberapa hari berlalu, Bong terlihat sedang berada di dapur membantu Michaela memasak. Dalam kesempatan itu, Bong mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Michaela. Ia merasa bahwa sejak Michaela hadir ke kehidupannya, di rumah menjadi jauh lebih teratur dan nyaman. Michaela yang lembut dan penuh kasih sayang hanya tersenyum sambil menjawab bahwa membantu keluarga ini adalah tanggung jawab yang sudah ia terima dan ia pikirkan secara tulus. Suatu malam, Bong sulit untuk tidur. Ia mendengar suara Albert dan Michaela yang masih mengobrol meski sudah larut malam. Karena merasa terganggu, Bong pun bergegas dan berpura-pura pergi ke dapur untuk mengambil air minum. Ketika melewati kamar sang ayah, tanpa sengaja ia pun terlihat oleh mereka. Albert bertanya mengapa Bong belum tidur. Lantas Bong pun bilang kalau ia ingin minum. Dan setelah itu Bong pun akhirnya kembali tertidur. Keesokan paginya Albert meminta Bong serta adiknya untuk mengambilkan air yang akan dipakai Michaela untuk mandi. Bong pun langsung menurut, sementara adiknya yang bernama Popoy malah mengeluhkan bahwa sejak kedatangan Michaela, Albert sudah tak lagi memperhatikan mereka. Bong lantas menjelaskan bahwa Michaela telah banyak membantu mereka, terutama dalam hal urusan rumah. Lantas setelah mengantarkan sendiri airnya, Michaela pun berterima kasih padanya. Ia juga memuji Bong atas segala kesigapannya serta kedewasaannya. Suatu pagi, suasana di kampung itu begitu ramai. Ternyata ada sebuah acara khitanan massal yang sedang digelar, diikuti oleh banyak orang dari desa tersebut termasuk juga si Bong. Lantas ketika Bong pulang ke rumah, Michaela telah menyiapkan hidangan istimewa untuknya. Makanan yang dimasak itu menurut Michaela dipercaya dapat membantu mempercepat penyembuhannya. Michaela bahkan sempat bergurau bahwa Bong kini sudah menjadi pria sejati. Beberapa tahun berlalu, Bong telah tumbuh menjadi seorang remaja. Lagi-lagi suatu malam Bong kesulitan untuk tidur. Ia memutuskan untuk keluar rumah dan mencari udara segar. Tanpa sengaja ia melihat Michaela yang duduk sendirian sambil menangis. Bong yang khawatir segera menghampiri Michaela dan bertanya. Michaela pun mengungkapkan bahwa esok malam Albert akan pergi ke kota dalam waktu yang cukup lama untuk berdagang ikan. Ia merasa sedih dan khawatir akan kesepian tanpa Albert. Bong pun berusaha menenangkan Michaela dan meyakinkannya bahwa ia serta adiknya akan selalu bersamanya. Lantas keesokan malamnya Albert pun berpamitan pada Michaela serta Bong dan Popoy untuk berangkat ke kota. Albert meminta Bong dan Popoy untuk membantu dan menjaga Michaela selama ia tak berada
berada di rumah. Lantas paginya saat Bong akan bersiap ke sekolah, Michaela memberikan nasihat pada putranya itu. Namun entah kenapa pagi itu tatapan Michaela sedikit berbeda pada Bong. Menurutnya Bong sangatlah tampan dan punya pikiran yang sangat dewasa, serta juga selalu menghargainya sebagai seorang ibu. Lantas malam harinya secara tiba-tiba Michaela mendatangi kamar Bong dan Popoy. Dengan raut wajah cemas, Michaela mengatakan bahwa ia takut untuk tidur sendirian di kamarnya. Dia pun meminta izin untuk beristirahat di kamar mereka. Meski merasa sedikit canggung, Bong gak tega untuk menolak dan pada akhirnya mengizinkan Michaela beristirahat di kamarnya malam itu. Keesokan sorenya, Michaela dan Bong pergi ke pasar untuk menjual ikan asin yang sudah mereka olah sebelumnya. Ketika sedang bertransaksi, seorang pedagang tiba-tiba menggenggam tangan Michaela. Bong yang melihat kejadian tersebut langsung bertindak cepat dengan melepaskan Michaela dari pedagang tersebut. Lantas pada malam harinya, Bong pun terus memikirkan Michaela. Tak bisa dipungkiri Michaela sangatlah menawan dan perhatian kepada dirinya. Meskipun ia sudah berusaha melawan perasaan tersebut, namun semakin hari hal ini malah semakin sulit baginya untuk mengabaikan perasaan tersebut. Di sisi lain, Michaela terlihat tengah termenung di kamarnya. Kesendirian mulai membuatnya merasa hampa. Lantas ketika Bong keluar kamar untuk menenangkan pikirannya, ia tanpa sengaja bertemu Michaela. Dalam keheningan itu, Michaela pun kembali meminta Bong untuk menemaninya di kamar. Anehnya, untuk pertama kali Bong menolaknya. Menurutnya, ini adalah satu-satunya cara untuk bisa menahan perasaannya pada Michaela. Lantas keesokan harinya ketika Bong baru saja pulang dari sekolah, ia pun langsung menuju ke kebun untuk memetik mangga. Lantas Bong kembali ke rumah dengan membawa mangga untuk diberikan kepada Michaela. Namun setibanya di rumah, Bong terkejut karena Albert sudah berada di sana. Albert pun lantas mengajak kedua putranya itu untuk makan bersama. Sambil menikmati makanan, Albert mengatakan kalau Bong sebentar lagi akan lulus dan untuk merayakannya, Albert ingin mengajak kedua putranya itu untuk berangkat ke sebuah bar dan sekedar minum-minum cantik. Lalu keesokan sorenya, Bong mendapati Michaela yang sepertinya sedang sakit. Ia pun menghampirinya dan menanyakan apa yang terjadi. Michaela bilang bahwa pundaknya terasa pegal. Pemuda itu pun menawarkan diri untuk sedikit memijatnya. Lantas mereka pun menuju ke dalam dan Bong mulai memijat Michaela sambil mengobrol dan bercanda gurau bersama. Namun sesaat kemudian mereka justru terbawa suasana. Dan untuk pertama kalinya mereka pun melaksanakan perpusrengan duniawi dengan Bong yang merasa sedikit kesulitan dalam mencari apemnya. Dan mantepnya, semenjak hari itu baik Bong dan Michaela jadi sering melaksanakan pusreng bersama-sama. Malam harinya mereka pun pergi ke sebuah bar untuk merayakan kelulusan Bong. Salah satu wanita di sana mencoba untuk berbicara dengan Bong dan ia kemudian mengajaknya untuk berpusreng di hadapan orang tuanya. Bong sempat tertarik, namun ia sambil membayangkan kalau wanita itu adalah Michaela. Namun untungnya Bong segera tersadar dan menolak tawaran itu. Lantas tibanya di rumah dan Albert dalam keadaan yang teler, Bong pun sedikit cemburu melihat Michaela yang begitu khawatir pada Albert. Keesokan harinya ketika waktu makan tiba, Bong dan Michaela sempat curi-curi pandang padahal kala itu ada Albert dan Popoy di dekat mereka. Lalu tiba-tiba Bong pun teringat dengan masa lalunya. Bong ingat betul betapa Albert telah melukai perasaan ibunya hingga ia harus pergi dari sisinya. Bong pun tiba-tiba merasa dendam pada ayahnya, namun untungnya ia masih bisa menahan kekesalannya. Suatu hari Bong yang sudah lulus berpamitan pada Michaela serta Popoy sambil meminta restu kalau ia akan berangkat ke kota untuk memperbaiki keadaan ekonomi mereka. Michaela sempat berat hati memberikan izin kepada Bong mengingat semua kejadian yang telah mereka lakukan. Namun pada akhirnya Bong tetap berangkat dengan bersama sang ayah. Lantas singkat cerita 3 minggu waktu berlalu. Bong pun menyempatkan diri untuk mudik ke rumah ayahnya. Michaela benar-benar bahagia bisa melihat Bong kembali. Bong bercerita bahwa ia sudah mendapatkan pekerjaan.
Namun bukannya senang, Michaela justru merasa cemas karena ternyata saat ini Michaela tengah mengalami tekdung cuy. Bong sempat mengira kalau itu pasti adalah ulahnya Albert. Namun Michaela menjelaskan bahwa Albert sudah tak mungkin lagi memiliki keturunan karena alasan medis. Untuk itulah tanpa pikir panjang ia pun mengajak Michaela untuk ke kota dan menjalin hubungan serius di sana sambil membesarkan putra mereka kelak. Mendengar hal itu Michaela pun langsung mengiyakannya dan rencananya mereka akan berangkat besok karena kebetulan hari ini Albert dan Popoy pergi ke rumah neneknya dan menginap di sana selama beberapa hari. Sementara di sisi lain nenek pun menasihati Albert agar kedua putranya yang sudah beranjak dewasa itu tak dibiarkan bersama dengan Michaela untuk berjaga-jaga dan menghindari gosip tetangga. Anjimnya kala itu Popoy ternyata malah membocorkan bahwa ia pernah melihat Michaela serta Bong melaksanakan perpusrengan duniawi. Iya cuy, Popoy ternyata pernah melihat mereka. Albert pun syok berat mendengarnya dan pada akhirnya memutuskan sore itu juga harus pulang dan membatalkan niat untuk menginap di rumah sang nenek. Lantas malamnya mereka pun tiba dan benar saja ada suara merdu dari luar. Albert pun mengambil tangga dan melihat siapa gerangan. Dan ternyata suara itu berasal dari Michaela dan juga si Bong. Albert pun menangkap basah keduanya. Albert merasa benar-benar hancur sekaligus kecewa untuk pertama kalinya kepada Michaela. Lantas pada keesokan harinya Albert pun terang-terangan meminta Bong untuk angkat kaki dari sini dan memintanya untuk jangan pernah kembali. Singkat cerita, 10 tahun berlalu, Bong kembali ke desa dan sudah dalam keadaan mapan. Popoy langsung menyambutnya dengan hangat. Popoy mengatakan bahwa Albert saat ini sakit parah dan sangat ingin bertemu dengan Bong. Bong pun menitip pesan pada sang adik bahwa ia akan kembali ke sini besok dengan membawa serta istri dan anak-anaknya. Lantas keesokan harinya, Bong akhirnya menemui sang ayah. Dengan penuh penyesalan, Bong meminta maaf secara tulus. Albert pun mengatakan kalau ia sudah memaafkan Bong sejak lama. Dan Albert mengerti bahwa kejadian itu didasarkan pada kesalahannya di masa lalu kepada ibu mereka. Beberapa bulan kemudian Albert akhirnya berpulang ke dunia anime. Dengan ditemani Michaela, Bong pun pergi ke makam sang ayah. Lalu tak berselang lama muncullah seorang anak lelaki. Michaela pun menjelaskan bahwa ia bernama Bong Junior. Albert sendiri yang menamainya supaya serupa dengan nama Bong. Bong pun langsung menangis sekaligus bangga dengan kelapangan hati mendiang ayahnya. Sejak saat itu Bong pun berjanji pada Michaela akan menanggung penuh semua kebutuhan rumah tangganya dan menggantikan peran Albert kepada Bong Junior. Dan setelah itu film pun selesai.